Kita lanjutkan pengajian tafsir surat-surat muhkam, yaitu surat-surat mufassal. Dan kita sudah sampai pada surah Al-Muddathir. Kemarin kita bahas tentang bahwasanya ahlul jannah, mereka tidak termasuk orang-orang yang tertahan karena amal mereka, tetapi mereka selamat sehingga mereka fi jannatin, berada di dalam jannah-jannah. Dan di dalam jannah yatasaaluna 'anil mujrimin, mereka bertanya kepada orang-orang yang berbuat dosa, yaitu orang-orang yang di dalam neraka. Pertanyaannya adalah ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk di dalam neraka saqar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ayat ini, kita kembali sejenak kepada ayat 38, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin, setiap jiwa, bima kasabat, dengan apa yang dia lakukan di dunia, rahinah, tertahan. Bagaimana tertahannya seorang manusia gara-gara amalnya? Mari kita lihat dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya kira cukup untuk menggambarkan masalah ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah, yang bicara tentang jembatan di atas neraka jahanam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yudha'us sirat, akan diletakkan jalan, yaitu jembatan, baina dhahranai jahannam, di atas neraka jahanam, alaihi hasakun, padanya itu ada duri-duri, kahasakis sa'dan, seperti duri-duri pohon sa'dan. Ini pohon yang dikenal oleh orang-orang Arab. Thumma yastajizun nas, kemudian orang-orang melewati jembatan tersebut. Fanajin musallamun, ada yang selamat, diselamatkan, alias bisa melewati secara aman, nyaman, sampai tujuan. Wa makhdushun bihi, atau wa makhdujun bihi, karena dalam riwayat Ibnu Majah itu pakai jim, ya. Wa makhdujun bihi, dan ada yang terkoyak-koyak sehingga berkurang anggota tubuhnya. Thumma najin, tetapi kemudian selamat. Wa muhtabasun bihi, tetapi ada juga yang tertahan padanya. Wa mangkusun fiha, dan dia terjerumus di dalam neraka jahanam dengan terbalik kepalanya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya jembatan di atas neraka jahanam kita akan melewatinya. Nah, yang melewati jembatan ini nanti ada 3 macam. Pertama, ada yang lewat secara selamat. Mudah-mudahan kita semuanya selamat. Amin ya rabbal alamin. Selamat artinya dari awal jembatan sampai dengan akhir jembatan tidak ada masalah. Karena di samping-samping jembatan ini ada cantolan-cantolan, ada duri-duri, ada besi-besi yang akan siap mencantol setiap yang melewatinya. Apabila dia berbuat dosa, maka dia akan dicantol dengan duri-duri ini. Bisa terkoyak, bisa juga jatuh ke dalam neraka jahanam. Nah, maka kelompok pertama adalah yang selamat, tidak ada gangguan. Kelompok yang kedua adalah makhdushun bihi thumma najin. Ada yang terkena cantolan, terkoyak, sehingga mungkin ini telinganya jadi hilang, mungkin ini tangannya jadi hilang, tetapi dia masih bisa lanjut terus. Thumma najin, kemudian selamat, alias bisa melanjutkan perjalanan. Ini masih untung, masih selamat, tidak jatuh ke dalam neraka jahanam. Nah, kelompok yang ketiga adalah muhtabasun bihi mangkusun fiha. Dia tertahan oleh cantolan tadi. Karena tertahan berarti nggak bisa melanjutkan perjalanan, akhirnya dia jatuh di dalam neraka jahanam, jatuh kepalanya dulu turun ke bawah. Itu yang disebut mangkus. Mangkus itu artinya terbalik karena kepalanya dulu yang masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, ini 3 kelompok orang yang melewati neraka jahanam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat tanpa halangan. Amin ya rabbal alamin.
Nah, ini contoh bagaimana muhtabas, ya, tertahan gara-gara amalnya masing-masing. Kamu dulu zina, cantol oleh cantolan zina, gambarannya begitu. Oke, saya tidak mengatakan begitu, tapi gambarannya begitu. Ada orang yang riba, maka cantolan riba siap mengambilnya. Kamu dulu riba, dicantol. Ada yang minuman keras, cantolan minuman keras mengenainya, akhirnya dia jatuh dalam neraka jahanam. Ini hadis yang pertama yang membicarakan tentang orang yang tertahan gara-gara amalnya. Hadis yang kedua, hadis tentang muflis, yaitu orang-orang yang rugi. Tetapi saya ingin tampilkan yang dengan kalimat qantarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza khalasal mu'minun," apabila telah selesai orang-orang beriman, minan nari, dari neraka, hubisu biqantarah, mereka masih ditahan pada qantarah, pada satu jembatan. Jembatan ini bukan jembatan yang tadi, ini jembatan yang lain, karena jembatan ini bainal jannati wan nar, di antara jannah dan neraka. Fayataqasuna madzalima kanat bainahum, lalu orang-orang beriman ini saling kisos kezaliman-kezaliman yang terjadi antar mereka fid dunya, di dunia. Hatta idza nuqu wa hudzibu, kalau mereka sudah dijernihkan, dibersihkan, udzina lahum bidukhulil jannah, barulah diizinkan mereka untuk masuk ke dalam jannah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahih. Nah, maka setelah kita selamat dari sirat, jembatan di atas neraka jahanam, kita ternyata masih ditahan pada jembatan yang kedua. Ini jembatan antara neraka untuk masuk ke dalam jannah. Masih ada jembatan lagi. Nah, ditahan di sini untuk menyelesaikan kezaliman-kezaliman dulu yang kita lakukan. Kalau kita punya kezaliman-kezaliman, tidak bisa langsung masuk jannah. Selesaikan dulu. Kamu dulu punya kezaliman kepada orang ini, bayar dulu. Bayar pakai pahala kita. Karena sudah nggak bisa duit lagi, nggak ada duit lagi. Kita punyanya pahala, maka pahala diberikan sebagai ganti dari kezaliman yang kita lakukan. Nah, ini namanya ditahan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selamat pada jembatan pertama dan juga pada jembatan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini Allah mengatakan, kullu nafsin, setiap jiwa, bima kasabat, dengan sebab tingkah-tingkah mereka di dunia, rahinah, itu akan tertahan. Tapi ada yang tidak tertahan, illa, kecuali ashabul yamin, orang-orang kanan, ashabul yamin. Mereka tidak tertahan, tetapi mereka selamat, sehingga fi jannatin, masuk ke dalam jannah-jannah, yatasaalun. Kenapa disebut ashabul yamin? Jawabannya adalah ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang-orang yang diberi kitab amalnya dengan tangan kanannya, fa ulaika yaqra'una kitabahum, maka mereka akan membaca kitab amal mereka tersebut, catatan amal mereka tersebut, wala yudlamuna fatila, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Mudah-mudahan kita semua termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Allah juga mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang gampang. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan riang gembira. Inilah yang dimaksud ashabul yamin, ya, ashabul yamin, karena diberi catatan amalnya dengan tangan kanan. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat 42 dan seterusnya. Ma salakakum fi saqar, apakah yang menyebabkan masuk kalian itu ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku, tidaklah kami dulu di dunia, minal musallin, termasuk orang-orang yang salat. Itulah penyebab kita masuk neraka saqar. Walam naku, dan tidaklah kami dulu, nut'imu, memberi makan al-miskin, kepada orang-orang miskin. Wa kunna, dan adalah kami dulu di dunia, nakhudu, kami bicara kebatilan, ma'al khaidin, bersama orang-orang yang bicara kebatilan.
kami masuk di dalam kebatilan bersama orang-orang yang masuk dalam kebatilan. Wa kunna, dan adalah kami dulu di dunia, nukadzib, kami mendustakan, biyaumiddin, hari pembalasan. Ya, ad-din di sini bukan agama tetapi pembalasan. Hatta, sehingga atana, datang kepada kami, al-yaqin, kematian. Ya, kematian disebut yakin karena pasti terjadi. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya salat 5 waktu hukumnya adalah apa? Wajib. Sehingga yang meninggalkannya berhak masuk dalam neraka saqar. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau orang di dunia salat tetapi dia salatnya tidak 5 waktu? Ya datnyang, kadang salat kadang tidak. Kalau pas rajin ya salat, kalau tidak rajin ya tidak salat. Kalau duitnya banyak salat, kalau duitnya seret enggak salat, misalnya. Nah, maka di sini diperselisihkan oleh para ulama. Sudah pernah kita bahas zaman dahulu bahwasanya sebagian ulama berpendapat siapa meninggalkan salat meskipun 1 kali akan tapi dia meninggalkan salat tersebut tanpa ada udzur, mungkin pingsan dan sebagainya, maka berarti dia kafir. Tetapi kalau orang yang meninggalkan salat sementara dia tidak pendapat kedua, kalau dia tidak meyakini bahwasanya meninggalkan salat itu adalah boleh, tetapi meyakini bahwa itu wajib, tetapi hanya karena dia malas saja, maka menurut pendapat yang kedua ini masih muslim. Kalau kita perhatikan ayatnya, lam naku minal musallin, kami tidak termasuk orang-orang salat. Kalau kita perhatikan lafalnya, maka ini tampaknya menguatkan pendapat yang kedua. Karena pendapat yang kedua mengatakan orang yang meninggalkan salat akan tapi dia tidak mengingkari kewajibannya, maka dia masih termasuk di kalangan orang-orang yang salat, meskipun dia salatnya hanya 1 kali, 2 kali, hari raya saja muncul, pas hari Jumat saja muncul, hari-hari yang lain tidak muncul, ya. Tapi dia masih salat juga. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita ambil beberapa pelajaran dari ayat ini. Pelajaran yang pertama, bahwasanya ahli jannah bisa dialog dengan ahli neraka. Ma salakakum fi saqar, ini pertanyaan didengar oleh ahli neraka. Qalu lam nakum minal musallin, ini jawaban didengar oleh ahli jannah. Ini sesuatu yang kalau kita nalar mungkin tidak masuk akal. Jannah sangat tinggi di atas, neraka sangat dalam di bawah. Berapa jaraknya kita nggak tahu, jauh sekali. Tapi Allah sebutkan dalam ayat ini bisa dialog. Maka ini harus kita imani dan kita yakini. Bagaimananya jangan ditanyakan, nanti tunggu saja bagaimana di dalam jannah. Kok bisa ahli jannah yang sangat tinggi di atas bisa dialog dengan ahli neraka yang sangat rendah di bawah? Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, sangat banyak ayat-ayat yang menunjukkan kepada hal ini. Contohnya ayat yang terkenal sering disampaikan oleh para khatib dan para ustadz, surat Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, ashabun nar menyeru kepada ashabul jannah, an afidu alaina minal ma, tuangkanlah kepada kami sebagian dari air, au mimma razaqakumullah, atau sebagian dari apa yang sudah Allah rizkikan kepada kalian. Qalu, ahli jannah mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya, yaitu air dan rizki, untuk orang-orang kafir. Jadi ahli neraka di dalam neraka penuh dengan siksaan itu bisa melihat kenikmatan-kenikmatan di dalam jannah, sehingga mereka tambah menyesal. Kenapa tambah menyesal? Bisa membandingkan bagaimana rasanya panas di dalam neraka, bagaimana rasanya haus dalam neraka, sementara melihat di atas mereka bernikmat-nikmat, minum es dan sebagainya. Kalau ada es, wallahu alam, mungkin ada, mungkin enggak, wallahu alam. Kita belum pernah masuk jannah, mungkin ada. Nah, maka mereka bisa membandingkan bagaimana nikmatnya yang di atas, bagaimana sengsaranya di bawah, maka ini tambah menyesal mereka. Demikian juga ahlil jannah bisa membandingkan, seandainya saya dulu kafir, seandainya saya dulu tidak ikut pengajian, seandainya saya dulu tidak mau ikut sholat jamaah di masjid, saya nanti akan seperti mereka.
Nah, maka ahli jannah ini masuk jannah, mereka tambah senang. Kenapa? Bisa membandingkan bagaimana kondisi dia sekarang dalam jannah dan bagaimana kondisi mereka-mereka yang ada dalam neraka. Ini diungkapkan juga oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, hadis riwayat Bukhari, la yadkhulul jannata ahadun, tidaklah seseorang masuk jannah illa uriya maq'adahu minan nar, kecuali ditampakkan kepadanya tempatnya di neraka. Lau asaa, seandainya dia dulu kafir, liyazdada syukran, itu supaya dia bertambah syukurnya. Wala yadkhulun nara ahadun, dan tidaklah seorang pun masuk neraka illa uriya maq'adahu minal jannah, kecuali ditampakkan juga kepadanya tempat dia di dalam jannah. Lau ahsan, seandainya dia dulu kalau beriman, tetapi sayangnya dia nggak mau beriman. Liyakuna alaihi hasrah, supaya dia bertambah-tambah menyesalnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, derajatnya sahih. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum penyesalan ini muncul, maka marilah kita persiapkan dengan amalan-amalan yang terbaik kita di dunia ini, amalan puasa, amalan salat, amalan tilawah, amalan zikir, amalan sedekah, dan apapun yang bisa kita lakukan. Kemudian faedah yang kedua, dalam ayat ini disebutkan alasan masuk ke dalam neraka. Satu adalah lam naku minal musallin, tidak melakukan salat. Alasan yang kedua adalah lam naku nut'imul miskin, tidak memberi makan kepada orang miskin. Apa bedanya dua alasan ini? Bedanya, yang pertama ini adalah berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan hamba kepada Rabbnya, kepada Allah, hubungan ke atas. Adapun yang kedua ini adalah hubungan hamba dengan hamba. Artinya orang kafir ini mengumpulkan dua keburukan. Keburukan pertama, tidak baik kepada Allah, disuruh nyembah Allah, tidak mau nyembah Allah. Kemudian kesalahan yang kedua, mereka juga tidak baik kepada para makhluk, disuruh mengeluarkan zakat, memberikan kepada orang-orang miskin, tidak keluarkan zakat, berarti tidak berbuat baik. Disuruh membayarkan kafarah, kalau melakukan satu pelanggaran, misalnya sumpah, melanggar sumpah, kan ada kafarah, kafarahnya diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, ini tidak diberikan, berarti ini adalah apa? Perbuatan buruk yang digabungkan dalam satu orang, tidak baik kepada Allah dan juga tidak baik kepada manusia. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada Allah dan juga berbuat baik kepada sesama manusia. Kita lihat hadis Nabi yang menunjukkan hal itu. Rasulullah mengatakan, ittaqillaha, takwalah kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Nah, ini hubungan dengan Allah ini. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan para manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud, sahih. Nah, maka Islam mengajarkan dua hubungan yang baik ini. Istilahnya hubungan vertikal dan juga hubungan apa? Horizontal. Okay, maka dua-duanya harus baik, hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia baik, dalam hal ini melakukan kewajiban-kewajiban kepada manusia. Okay. Pelajaran yang ketiga, kata-kata walam nakun nut'imul miskin, kami tidak memberi makan kepada orang miskin, ini mencakup zakat, zakat mal, zakat fitrah, kemudian membayar kafarah dan sejenisnya, yang semuanya kembalinya kepada orang-orang miskin. Zakat mal untuk orang miskin, zakat fitrah untuk orang miskin. Kafarah ketika orang melanggar satu pelanggaran, diberikan juga kepada orang miskin. Ini semuanya tercakup. Nah, dari sini kita ambil pelajaran apa? Bahwasanya orang kafir itu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan semua kewajiban-kewajiban Islam yang ada sekarang ini. Orang kafir itu wajib sholat, orang kafir itu wajib puasa Ramadan, orang kafir itu wajib zakat mal, orang kafir itu wajib untuk zakat fitrah. Sebenarnya begitu, tapi karena mereka kafir ya tidak melakukan.
Tetapi semua kewajiban ini nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dulu tidak haji, maka siksaannya ini di neraka. Kamu dulu tidak puasa Ramadan, siksaannya ini di neraka. Kamu dulu tidak keluarkan zakat fitrah, ketika orang-orang muslim keluarkan zakat fitrah, maka kamu juga siksaannya di neraka ini. Ini memang masalah yang diperdebatkan ulama. Jadi para ulama berselisih pendapat, apakah orang-orang kafir itu diwajibkan oleh Allah kewajiban-kewajiban yang sangat banyak di dalam Islam ini, ataukah mereka hanya diwajibkan satu saja, yaitu untuk mengucapkan syahadatain. Diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat seperti ini menunjukkan bahwasanya semua kewajiban dalam Islam ini sebenarnya juga wajib kepada orang-orang kafir, sehingga mereka akan dihukum oleh Allah apabila mereka tidak melakukannya nanti di akhirat hukumannya. Saya tampilkan dalil lain yang menguatkan kepada pendapat ini. Tulis lil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Celakalah orang-orang musyrik yang mereka itu tidak membayarkan zakat dan mereka itu terhadap akhirat mereka kafir. Apakah orang kafir ini wajib bayar zakat? Ternyata Allah mengatakan di sini, celaka orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kenapa? La yu'tuna az-zakat, mereka tidak membayarkan zakat. Ya memang orang kafir nggak wajib zakat, belum masuk Islam ya. Tetapi kewajiban zakat itu sebenarnya wajib atas mereka. Birrul walidain misalnya, wajib atas mereka. Sedekah kepada peminta-minta yang memang kelaparan, wajib atas mereka sebenarnya. Akan tetapi mereka memang tidak masuk Islam sehingga tidak mengetahui aturan Islam ini, tidak melakukannya, tapi nanti semuanya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang kafir juga mengatakan alasan mereka masuk neraka adalah wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami memasuki kebatilan bersama orang-orang yang masuk dalam kebatilan. Imam Qatadah mengatakan maksud ayat ini adalah setiap kali ada sesuatu kesesatan, mereka ikut di dalamnya. Setiap kali ada kelompok sesat muncul, mereka ikut di dalamnya. Setiap kali ada ajakan kesesatan muncul, mereka akan ikut di dalamnya. Karena itu, marilah kita orang-orang beriman tidak menyerupai orang-orang kafir seperti ini. Caranya bagaimana? Supaya kita tidak ikut-ikut dalam kebatilan-kebatilan yang tersebar itu. Caranya adalah kita pelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalau sudah kita pelajari Al-Quran dan As-Sunnah, kita mengetahui yang benar, sehingga kalau ada kesesatan-kesesatan yang menyimpang di samping-sampingnya itu, kita masih lurus terus karena kita pegang teguhnya dengan Quran dan Sunnah. Kita kalau selama seumur hidup ini tidak mempelajari apapun kecuali Quran dan hadis saja, itu sudah cukup untuk kehidupan kita. Tidak membuka kitab-kitab fikih Syafi'i misalnya, tidak membuka kitab-kitab fikih Hambali misalnya, tidak membuka kitab Ihya Ulumuddin karya Ghazali misalnya, tapi seumur hidup hanya membuka Quran sama hadis, dipelajari semuanya. Ini sudah cukup untuk kita tidak mungkin tersesat. Kalau paham tapi karena Quran ini tidak hanya dibaca, dipelajari, dipahami. Hadis Nabi juga begitu, tidak hanya dibaca tetapi dipelajari, dipahami. Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, taraktu fiikum amrayn, aku sudah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Dalam hadis yang lain, taraktu fiikum syai'ain, aku tinggalkan untuk kalian dua sesuatu. Lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat setelah keduanya. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yatafarraqa, dan keduanya tidak akan berpisah hatta yarida alayyal hawda, sehingga keduanya datang kepada saya di telaga nanti di dalam jannah. Hadis riwayat Imam Hakim, derajatnya sahih. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita istiqamah pelajari Quran Sunnah. Gak usah menghiraukan perkataan orang-orang yang tidak suka dengan Quran Sunnah. Mereka mengatakan, apa fungsinya kamu pelajari Quran Sunnah tok?
nggak ada kitab fikih dipelajari, nggak ada kitab ihya dipelajari, itu nggak begitu penting. Karena apabila kita sudah mempelajari Quran, Sunnah, ini sudah sumber dari kebaikan di sini, sumber dari petunjuk itu di sini. Adapun kitab-kitab yang lainnya itu hanya mengambil dari Quran dan Sunnah saja. Kitab tauhid yang paling bagus kitab apa? Ya Al-Quran. Kitab akidah yang paling mantap kitab apa? Ya Al-Quran. Kalau kita mempelajari akidah dari Al-Quran, ini sudah cukup. Al-Quran sudah lengkap. Akidah ada, syariah ada, apa lagi? Semua ada, akhlak ada. Semuanya dalam Al-Quran ada. Kemudian ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sudah pelajari Quran Sunnah, insya Allah tidak termasuk ini. Kunna nakhudu ma'al khaidin, masuk kebatilan bersama orang-orang yang masuk dalam kebatilan. Setiap kali muncul kelompok sesat, ikut ke sana, ikut kemari. Insya Allah nggak akan, apabila kita sudah pegangi Quran dan Sunnah. Kemudian orang-orang kafir juga mengatakan alasan mereka masuk neraka, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dahulu mendustakan hari pembalasan. Yang dimaksud hari pembalasan adalah hari kiamat, karena di akhirat nanti sudah tidak bakal ada lagi amalan, tetapi yang ada hanyalah hisab dan pembalasan. Kita lihat nasihat dari Al-Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Dia mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan, dunia sudah mulai beranjak pergi, wartahalatil akhiratu muqbilatan, dan akhirat sudah mulai beranjak datang. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan masing-masing dari keduanya memiliki putra-putra. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian termasuk putra-putra akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi putra-putra dunia. Fa innal yawma amalun, karena hari ini di dunia hanya untuk beramal. Wala hisab, gak ada hisabnya. Wa ghadan hisab, akan tapi besok di akhirat adanya adalah hisab. Wala amalun, sudah tidak ada lagi kesempatan beramal. Inilah nasihat yang sangat bagus, sehingga dituliskan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itulah yang dimaksud yaumiddin, hari pembalasan. Adanya pembalasan sudah tidak bisa beramal lagi. Mereka orang-orang kafir mendustakan hari pembalasan hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami keyakinan, yaitu kematian. Kata-kata al-yaqin diartikan dengan kematian, sebagaimana kalam Allah di dalam ayat yang lain. Allah mengatakan pada surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan ibadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepada kamu keyakinan, yaitu kematian. Ini tafsir yang terkenal. Jadi para ulama mufassirin mengartikan al-yaqin dalam ayat ini rata-ratanya adalah mengartikannya dengan kematian. Termasuk Ibnu Katsir mengartikan ayat ini yakin kematian. Tapi ada juga ulama tafsir yang lain mengartikan keyakinan di sini maksudnya adalah melihat siksaan dengan mata kepala. Itulah yang dimaksud al-yaqin. Kalau sekarang ini orang-orang kafir, mereka hanya diceritai saja. Nanti akan ada neraka, nanti akan ada siksaan, nanti akan ada malaikat zabaniyah. Hanya mendengar saja, belum melihat. Nah, nanti ketika mereka sudah melihat dengan mata kepala, itulah yang disebut apa? Al-yaqin. Jadi tafsir ayat ini, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari pembalasan hatta atana al-yaqin, sampai kami betul-betul melihat siksaan dengan mata kepala. Dan tafsir seperti ini juga bagus karena dikuatkan oleh ayat yang lain. Ayatnya apa, Pak? La tarawunnaha 'ainal yaqin, surat At-Takatsur ayat 7. Thumma, kemudian, la tarawunnaha, sungguh betul-betul kalian akan melihat neraka itu, 'ainal yaqin, dengan mata yang yakin, yaitu dengan mata kepala, tidak hanya berita saja tapi matanya sudah benar-benar melihatnya.
Maka ini tafsir juga bagus dikuatkan dengan ayat ini. Dalam satu hadis disebutkan laisal khabaru kal muayyanah. Tidaklah berita itu seperti melihat dengan mata kepala. Hadis riwayat Imam Tabarani, derajatnya sahih. Kalau cuma berita, kadang-kadang orang kurang percaya. Tapi kalau sudah melihat dengan mata kepala, gimana tidak percaya? Ini sudah betul-betul berada di depannya. Siksaan sudah betul-betul berada di depannya. Nggak mungkin mengingkari lagi. Kalau hanya berita, mungkin mengingkari. Nah, maka kata Nabi, laisal khabar kal muayyanah. Karena itulah berdasarkan hadis ini, jangan kita menyalahkan Nabi Musa. Nabi Musa melemparkan Qur'annya sampai pecah berkeping-keping. Jangan disalahkan. Kenapa? Laisal khabar kal muayyanah. Ketika Nabi Musa diberitahu oleh Allah, ini kaummu sudah murtad ini, nyembah berhala ini, maka Nabi Musa masih bisa nahan. Masih dia bawa itu alwah atau kitab yang didapat dari Allah, kitab Taurat itu, lembaran-lembaran itu. Tapi begitu sampai ke kampungnya, melihat orang-orang munduk-munduk di depan berhala pedat ini, beliau nggak kuat, langsung dilempar itu kitab, piar, pecah semuanya. Nah, seperti ini dimaafkan. Bukan berarti beliau tidak sopan kepada kitab sucinya, tidak, karena nggak kuat melihat. Kalau hanya berita saja, beliau belum melihat bagaimana mereka sujud kepada berhala-berhala ini, beliau masih bisa menahan marahnya. Begitu sudah melihat orang-orang sujud kepada berhala, ini sudah tidak mampu menahan amarahnya, akhirnya beliau lempar kitab itu sambil apa? Memarahi mereka. Nah, ini laisal khabar kal muayyanah, menguatkan tafsiran ini tadi, hatta atanal yaqin. Kita lanjutkan ayat 48. Fama tanfa'uhum, maka tidaklah bermanfaat untuk mereka syafa'atus syafi'in, syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nanti kita akan bertanggung jawab terhadap amal kita masing-masing. Kemudian kalau kita masuk ke dalam neraka, tetapi na'udzubillahi min syarri dzalik, tetapi seandainya kita masuk ke dalam neraka, maka kita masih bisa keluar dari neraka apabila kita mendapatkan syafaat atau bantuan dari orang-orang yang membantu. Siapakah syafi'in? Orang-orang yang memberi syafaat. Para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, para orang-orang yang mati syahid memberikan syafaat, orang-orang beriman yang baik mereka juga memberikan syafaat. Kemudian terakhir Allah pun juga memberikan syafaat. Allah akan menciduk dengan tangannya dari neraka ini orang-orang yang kemudian dikeluarkan dari neraka, diselamatkan, kemudian akhirnya masuk ke dalam jannah. Nah, inilah syafaat-syafaat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Maka seandainya kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat. Tapi kita memang minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya tidak ada yang masuk ke dalam neraka meskipun hanya 1 detik pun. Amin ya rabbal alamin. Meskipun demikian, meskipun kita berharap tidak masuk dalam neraka sama sekali, tapi marilah kita usahakan amalan-amalan yang kira-kira bisa mendatangkan syafaat dari Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, man shalla alayya, barang siapa yang selawat kepada Nabi, hina yusbihu ashran, ketika pagi hari 10 kali selawat, wa hina yumsi ashran, ketika sore hari juga 10 kali selawat, adrakathu syafaati, pasti mendapatinya syafaatku yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Tabarani dan dihasankan oleh Al-Albani. Karena itu minimal selawat dalam sehari berapa kali? 20 kali minimal. Kalau memang kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Demikian juga sabda Nabi, barang siapa yang membaca ketika mendengar adzan, setelah selesai adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah
wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafaati, pasti halal bagi dia syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, amalan-amalan seperti ini dan juga amalan yang lainnya, marilah kita jaga terus, kita niatkan untuk diamalkan sampai akhir hayat kita, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada satu riwayat yang bagus untuk menjelaskan fama tanfa'hum syafa'atus syafi'in, yaitu penjelasan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Telah sahih dari Ibnu Mas'ud bahwasanya dia mengatakan akan memberi syafaat Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang keempat dari 4 orang. Yang pertama adalah malaikat Jibril memberi syafaat, kemudian Nabi Ibrahim memberi syafaat, kemudian Nabi Musa memberi syafaat atau Nabi Isa, kemudian Nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang memberi syafaat yang lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumman nabiyun, kemudian para nabi-nabi memberikan syafaat juga. Kemudian para siddiqin seperti Abu Bakar As-Siddiq memberikan syafaat juga. Kemudian para syuhada seperti Umar, Uthman, Ali, mereka juga akan memberikan syafaat. Wa yabqa qaumun fi jahannam, lalu masih ada tersisa suatu kaum di dalam jahannam. Fayuqalu lahum, lalu ditanya kepada mereka, ma salakakum fi saqar, kenapakah kalian itu masuk dalam neraka saqar? Fahaula'il ladzina yabqauna fi jahannam, maka mereka itulah yang kekal tetap tinggal di dalam neraka jahanam. Ini penjelasan dari Ibnu Mas'ud yang berkaitan dengan ayat ini. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Jadi yang memberi syafaat sangat banyak sekali. Kita perhatikan tadi, ada malaikat, ada para nabi, ada para siddiqin, ada para syuhada. Kalau mau ditambahkan lagi, ada para solihin. Karena orang-orang soleh juga akan memberikan syafaat nanti. Saya teringat satu riwayat, tetapi dhaif. Ini saya sampaikan supaya tahu kalau dhaif, sehingga kita tidak meyakininya sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini terkenal. Man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Quran, fa hafidhahu, lalu dia hafal Quran, wastadhharahu, dan dia hafal Quran. Istadhhara ya sama dengan hafidhah. Wa ahalla halalahu wa harrama haramahu, dia halalkan halalnya Quran dan dia haramkan haramnya Quran. Adkhalahu Allahul jannah, Allah pasti akan masukkan dia dalam jannah. Wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baitih, dan Allah akan memberi dia kesempatan untuk memberi syafaat pada 10 orang dari ahlul baitnya. Kulluhum qad istaujabun nar, semuanya sudah wajib masuk neraka. Ini hadis riwayatkan Tirmidzi, tetapi derajatnya apa? Dhaifun jiddan, sangat-sangat dhaif. Yang semisal juga la hamilul Quran, sungguh pemikul Quran, yang hafal Quran, idza amila bihi, kalau dia mengamalkan Quran, fa ahalla halalahu wa harrama haramahu, yashfa'u fi 'ashrah, dia akan memberikan syafaat untuk 10 orang min ahli baitihi, dari ahlul baitnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Kulluhum qad wajabat lahun nar, yang masing-masingnya sudah wajib masuk neraka. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya juga dhaif. Nah, maka hadis yang terkenal ini perlu kita ketahui derajatnya dhaif. Sehingga kalau menyampaikan jangan mengatakan Rasulullah bersabda, tapi sampaikan diriwayatkan dari Nabi, tetapi hadisnya dhaif. Dan dhaif itu tidak selalu salah, bisa jadi benar. Karena dhaif itu hanya ada masalah dalam jalur periwayatannya saja. Ada salah satu perawinya yang bermasalah. Tapi bisa jadi betul Rasul pernah mengatakan seperti ini, hanya memang jalurnya sampai ke kita kurang bagus jalurnya. Tapi kembali ke sini, inilah yang dimaksud syafa'atus syafi'in, yaitu pertolongan orang-orang yang memberi pertolongan pada hari kiamat nanti, sehingga yang masuk ke dalam neraka bisa diselamatkan dari neraka. Allah mengatakan fama tanfa'hum syafa'atus syafi'in, orang-orang kafir tidak berhak mendapatkan syafaat sama sekali. Muncul pertanyaan,
kenapa orang-orang kafir tidak berhak mendapatkan syafaat? Jawabannya adalah ayat-ayat setelahnya. Allah mengatakan, "Fama lahum," kenapakah mereka itu, "anit tazkirati," dari peringatan, mu'ridin, mereka berpaling. Berpalingnya gimana? Ka'annahum, seolah-olah mereka itu humurun, keledai-keledai atau kuda-kuda zebra, karena kuda zebra itu juga disebut himar. Mustamfirah, yang lari, farrat, yang lari, min qaswarah, dari singa. Jadi inilah sebabnya kenapa mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, karena di dunia mereka berpaling, tidak mau menerima peringatan dari Al-Quran. Karena itu kalau kita menerima Al-Quran, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat. Ayat ini menunjukkan kepada hal itu. Maka insya Allah hati kita tenang. Tenangnya bagaimana? Kita mempelajari Al-Quran, kita menerima Al-Quran, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud at-tazkirah, peringatan, ini adalah Al-Quran. Dalilnya apa? Dalilnya ayat setelahnya, ayat 54. Allah mengatakan, "Kalla innahu tazkirah," sesungguhnya Al-Quran adalah tazkirah. Berarti tazkirah di sini adalah apa? Al-Quran. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Surat Qaf ayat 45. Zakir, peringatkanlah, bil Qur'an, dengan Al-Qur'an, may yakhafu wa'id, orang yang takut terhadap ancaman saya. Berarti Al-Qur'an adalah at-tazkirah atau peringatan. Di sini Allah mengatakan, ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya keledai-keledai liar, dengan kata lain kuda zebra. Keledai liar itu kuda zebra. Jadi orang Arab menyebut kuda zebra sebagai istilah apa? Keledai liar. Keledai liar itu kalau melihat singa langsung lari. Demikian juga orang-orang kafir kalau mendengar Nabi SAW membacakan Quran, mereka langsung lari. Nabi datang ke Masjidil Haram misalnya, ada kumpulan orang-orang kafir di situ. Nah, beliau langsung bacakan Quran, langsung mereka pisah lari semuanya. Sebagaimana larinya kuda-kuda ini ketika melihat singa-singa. Nah, maka diserupakan oleh Allah, larinya mereka seperti itu. Berarti mereka memang betul-betul tidak mau mendengar Al-Quran. Maka alhamdulillah kita sekarang duduk di sini mendengarkan Al-Quran. Insya Allah ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita akan mendapatkan syafaat di akhirat. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, bal, bahkan, yuridu, menginginkan, kullum ri'in minhum, setiap orang dari mereka, ayyu'ta, untuk diberi, suhufan, lembaran-lembaran, munasyaratan, yang dibuka atau yang dihamparkan. Maksud ayat ini adalah orang-orang kafir menginginkan supaya mereka semuanya jadi nabi, mendapatkan wahyu. Jadi mereka tidak terima kalau yang mendapatkan wahyu hanya Nabi Muhammad SAW. Maka ayat ini semakna dengan surat Al-An'am ayat 124. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. Dan apabila datang kepada mereka satu ayat, mereka malah mengatakan, kami tidak akan beriman sampai kami diberi seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi mereka maunya itu jadi nabi, tidak mau jadi pengikut nabi. Maunya itu jadi pemimpin, tidak mau jadi yang dipimpin. Maunya jadi yang diikuti, bukan yang mengikuti. Nah, maka Allah menjawab, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu lebih paham di mana Allah akan meletakkan risalahnya. Tidak bisa semua orang kasih risalah. Tidak bisa semua orang jadi pemimpin. Ya harus ada yang pemimpin, harus ada yang dipimpin. Kalau semuanya jadi pemimpin gimana artinya? Nggak ada yang mau taat kepada orang lain. Nah, ini tidak mungkin. Maka Allah jawab dengan sesuatu yang nalar. Allah lebih paham
bahwasanya risalah ini pasnya untuk siapa, untuk Muhammad kah, atau untuk Abu Jahal kah, atau untuk yang lainnya. Maka itulah makna dari ayyuta suhufan munasyarah. Mereka pengen diberi lembaran yang dihamparkan, yaitu mereka pengen diberi wahyu sebagaimana wahyu kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Artinya tidak seperti yang mereka katakan, tidak mungkin semua orang kasih wahyu, enggak mungkin. Bal bahkan la yakhafun, mereka tidak takut al-akhirata, kepada akhirat ya. Jadi kenapa mereka itu tidak berhak untuk mendapatkan wahyu? Karena mereka tidak takut kepada akhirat, tidak yakin kepada akhirat. Tidak yakin kepada akhirat, kok dapat wahyu gimana? Gak mungkin. Karena itu kita ambil pelajaran dari sini. Ini pelajaran istimbat saja, bukan tafsir. Bahwasanya siapa yang takut kepada akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepada dia kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. Saya ulangi lagi, barang siapa yang takut kepada akhirat, maka pasti Allah akan memberikan kepadanya kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. Karena di sini mereka minta, kami juga minta wahyu, kami juga pengen punya Quran. Maka Allah jawab, kalian gak takut akhirat, bagaimana mungkin dapat Quran? Nah, berarti sebaliknya, siapa yang takut kepada akhirat pasti berhak mendapatkan kelebihan-kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin bertanya, takut itu letaknya di mana, Pak? Letaknya dalam hati. Nah, berarti kesimpulannya, kalau kita pengen dapat keistimewaan dari Allah, perbaiki hati kita. Udah, nggak usah banyak-banyak, hati aja udah. Jadi Allah akan memberikan kelebihan-kelebihan kepada kita, tidak harus dengan puasa yang banyak, tidak harus dengan sholat yang banyak, tidak harus dengan sedekah yang banyak, tidak harus dengan amal yang banyak, tetapi yang paling penting adalah hati diperbaiki. Abu Bakar As-Siddiq, kenapa beliau itu orang yang paling utama setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Para ulama mengatakan, ma fadalakum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala kathrati salatin. Abu Bakar itu melebihi kalian bukan karena banyaknya salat, bukan karena banyaknya puasa, bukan. Walakin bima waqara fil qalbi, tetapi gara-gara keyakinan yang menancap dalam hatinya. Jadi hatinya Abu Bakar itu yang menyebabkan dia lebih utama. Kenapa Allah berikan fadilah kepada Abu Bakar? Karena hatinya sudah bersih, hatinya sudah beriman yakin kepada Allah, sehingga sudah tidak perlu kepada fadilah-fadilah yang lain. Cukup itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan-keistimewaan yang banyak. Jangan salah paham, bukan berarti Abu Bakar tidak banyak sholat, bukan berarti Abu Bakar tidak banyak puasa, bukan. Tetapi maksudnya orang yang banyak sholat banyak, orang yang banyak puasa banyak. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang ahli puasa banyak, banyak sahabat-sahabat Nabi yang ahli sholat banyak. Tetapi mereka derajatnya tidak seimbang dengan Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar punya kelebihan khusus, yaitu hatinya yakhafun al-akhirah, hatinya adalah takut kepada akhirat. Inilah kiranya PR dari ayat-ayat yang kita pelajari malam hari ini, yaitu marilah kita perbaiki hati kita masing-masing. Sebisa mungkin kita bersihkan hati kita sebersih-bersihnya. Jangan memikirkan perkara-perkara yang maksiat, jangan memikirkan perkara-perkara kotor, tetapi hendaklah dimasukkan dalam hati-hati kita perkara-perkara akhirat yang bisa membersihkan hati kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hati. Innal abda, sesungguhnya hamba, idza akhta'a khati'atan, apabila melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi, akan dititik di dalam hatinya nuktatun sauda, satu titik hitam. Fa in huwa naza', kalau dia mencabut diri dari perbuatan dosa tadi, wastaghfara wa taba, dan istighfar dan tobat, suqila qalbuh, maka hatinya akan dibersihkan lagi, ya, akan jernih lagi, titiknya akan dihapus lagi. Wa in ada, tapi kalau dia nambah lagi, mengulangi lagi, zida fiha, maka ditambah lagi titiknya.
hatta ta'luwa ala qalbih, sehingga titik itu menutupi seluruh hatinya, hitam semuanya. Wa huwa ran, dan itulah tutup hitam, alladzi dzakarallahu ta'ala, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, telah menutupi terhadap hati-hati mereka, menyegel hati-hati mereka perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Hadis riwayat Tirmidzi sahih ya. Jadi kesimpulannya, dosa-dosa kita itu yang menyebabkan hati kita ini enggak bersih. Kalau pengen hati kita bersih sehingga kita mendapatkan istimewa-istimewa yang banyak dari Allah, maka hindari semua maksiat. Maksiat itu kan banyak sekali, Pak. Mata ini juga bisa maksiat, melihat sesuatu yang diharamkan. Mulut ini juga bisa maksiat, memakan sesuatu yang diharamkan, mengucapkan sesuatu yang diharamkan. Telinga ini juga bisa maksiat, mendengarkan misalnya suara wanita yang bukan mahramnya sambil menikmatinya, menikmati syahwatnya, padahal itu bukan istrinya tapi istri tetangga misalnya, ini juga maksiat. Kemudian tangan ini juga bisa maksiat. Nah, semua maksiat anggota badan kita dari atas sampai bawah ini semuanya menyebabkan hati kita itu jadi titik hitam. Kalau kita berbuat baik, maka titiknya ini dihapus. Berbuat lagi baik lagi, dihapus lagi. Atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Iringi keburukan dengan kebaikan, pasti akan dihapus begitu. Karena itu, bagaimana caranya membersihkan hati adalah satu, mari kita hindari segala maksiat. Yang kedua, mari kita perbanyak kebaikan-kebaikan sehingga bisa menghapuskan keburukan-keburukan kita. Itu kalau kita pengen termasuk orang-orang yang yakhafunal akhirah, hatinya takut kepada akhirat sehingga mendapatkan keistimewaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini hanyalah tausiah atau nasihat, sebagaimana Allah mengatakan di sini, kalla, sekali-kali tidak, innahu, sesungguhnya dia Al-Qur'an, tadhkiratun, adalah peringatan. Jadi Al-Qur'an hanya peringatan saja. Al-Qur'an tidak memaksa kita, Al-Qur'an hanya memperingatkan kita. Kemudian terserah kita apakah kita melakukan atau tidak. Karena itu Allah mengatakan, faman syaa, maka barang siapa yang mau, dzakarahu, dia akan mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Artinya kita mampu sebenarnya mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, itu mampu. Ini ada penjelasan seperti ini. Kita mengikuti atau tidak, itu sebenarnya kita diberi pilihan oleh Allah. Hati kita ini bisa memikirkan buruk, bisa memikirkan baik. Udah dijelaskan ini buruk, ini baik. Hati kita bisa berpikir dan kita bisa melangkah menuju kepada kebaikan. Tapi kalau kita menuruti syahwat, ya berarti kita pengennya tidak baik. Nah, maka di sini Allah membebaskan. Siapa yang mau, silahkan mengambil peringatan. Bisa mengambil peringatan kalau mau. Tapi Allah juga mengingatkan, wa ma yadhkuruna, dan tidaklah mereka mengambil peringatan illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Jadi tetap juga ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Sayyidina Umar berdoa, ya Allah, kalau Engkau menetapkan saya dalam azalmu bahwasanya saya termasuk orang-orang yang celaka, maka tolong tetapkan sekarang ini saya termasuk orang-orang yang bahagia. Dengan kata lain, kalau saya ditetapkan sebagai ahli neraka, tolong dihapus itu ketetapan, diganti saya menjadi ahli jannah. Karena itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita termasuk ahli jannah, maka Allah mengatakan, huwa, dia Allah itu ahlut taqwa, zat yang pantas untuk ditakwai, untuk ditakuti, wa ahlul maghfirah, dan zat yang bisa memberikan ampunan. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kita pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada satu hadis yang cukup bagus untuk menafsirkan ayat ini. Ini adalah satu hadis qudsi, yaitu kalam Allah. Qala rabbukum, berkata Rabb kalian, yaitu Allah, ana ahlun an uttaqa, aku ini adalah zat yang pantas untuk ditakuti.
fala yuj'alu ma'i ilahun, maka jangan dijadikan untuk saya sesembahan yang lain. Famanittaqa, maka barang siapa yang bertakwa, ayyaj'ala ma'i ilahan, untuk menjadikan Tuhan yang lain bersama saya, fa ana ahlun, maka saya pun pasti an aghfira lahu, akan mengampuni terhadap orang tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini derajatnya adalah dhaif secara makna, akan tetapi sahih, dhaif secara sanad, akan tetapi sahih secara makna, ya. Kenapa saya mengatakan sahih secara makna? Karena sesuai dengan hadis yang lain. Siapa yang tidak menyekutukan Allah, maka pasti nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya bna Adam, wahai anak Adam, lau annaka, kalaulah engkau itu, ataitani biqrabil ardi khataya, kamu datang kepada saya, maksudnya di akhirat nanti, dengan sepenuh bumi berupa dosa-dosa, thumma laqitani, kemudian kamu berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'an, tidak menyekutukan sesuatu pun denganku, la ataituka biqrabiha maghfiratan, niscaya aku akan datang kepada kamu dengan sepenuh bumi berisi ampunan. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Imam Qudiyah. Nah, maka inilah hadis yang cukup bagus untuk menafsirkan ayat huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah itu adalah zat yang pantas untuk ditakwai, ditakuti, dan Allah itulah zat yang bisa memberikan ampunan. Sebagai penutup, mari kita lihat satu kalimat yang apabila kita mengucapkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyenangi kita. Dan ini juga masih berkaitan dengan ayat yang terakhir kita baca ini. Allah Subhanahu wa taala, innallaha la ya'jab, sesungguhnya Allah itu sangat senang, minal abdi, terhadap hamba, idza qala, apabila hamba mengucapkan la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfirli dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala, Allah akan mengatakan, abdi arafa, hambaku ini tahu, anna lahu rabban yaghfiru yu'aqib, bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dan juga bisa menyiksa. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Nah, ini kaitannya dengan kalimat wa ahlul maghfirah. Allah lah satu-satunya zat yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu, marilah di penghujung majelis ini kita baca bersama-sama wirid ini, dan tolong dihafalkan, sehingga apabila kita ingin dicintai oleh Allah, maka tinggal mudah sekali kita amalkan wirid ini, sudah langsung innallaha la ya'jab, Allah sudah langsung cinta, sangat senang kepada kita. La ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfirli dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sudah hafal, Pak? Sudah, ya? Sekali lagi, ini sebenarnya 4 kalimat. Kalimat yang pertama, la ilaha illa anta. Kalimat yang kedua, inni qad zalamtu nafsi. Kalimat yang ketiga, faghfirli dhunubi. Kalimat yang keempat, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita baca lagi 3 kali bersama-sama. La ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfirli dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfirli dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfirli dhunubi
innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Fadilahnya apa tadi? Innallaha la ya'jab, Allah sungguh betul-betul sangat senang. Jadi kalau kita pengen disenangi oleh Allah itu caranya gampang. Baca 4 kalimat ini. Allah sudah sangat senang kepada kita. Kalau panjenengan kuat, sangat bagus. Kalau panjenengan pas sholat tahajud 2 rakaat, salam, istirahat. Nah istirahat itu membaca wirid ini 100 kali kalau bisa. Kemudian 2 rakaat lagi, salam, istirahat, wirid lagi apa? 100 kali. Salat lagi 2 rakaat, salam, kemudian istirahat, baca wirid apa lagi 100 kali. Ini kalau panjenengan kuat. Kalau tidak kuat maka cukup 1, insya Allah sudah disenangi oleh Allah. Tapi kalau 100 kali kita baca setiap hari, maka ini adalah satu fadilah yang besar bagi siapapun yang pengen menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.